kemana itu? Ayo. Qala al-musannif rahimahullah wa tadhharul fathatu li khiffatiha 'ala al-ya'i fil asma'i wal af'ali wa 'ala al-wawi fil af'ali fa qaulika innal qadhiya lan yaqdiya wa lan yad'uwa. Dan nampak al-fathatu yaitu fathah li khiffatiha karena ringannya fathah, alal ya'i pada ya, fil asma'i wal af'ali baik ketika dia isim maupun fi'il. Perhatikan sini, ketika dia dhammah dia muqaddarah, gitu kan kemarin, dan ketika dia kasrah dia muqaddarah. Karena kaitan ini pada isim dan pada fi'il. Al-isim mangkus, ya kan? Ja'al qadhi. Al-qadhi marfu' dan dia muqaddarah. Posisinya karena istiqal. Ngerti? Karena berat. Karena ketika al-qadhi bina mangkus ini didomakan, dirofakan, kata mereka itu istiqal, yaitu berat. Kemudian marartu bil qadhi. Ini juga posisinya adalah berat indah mereka. Enggak bisa dibaca inna marartu bil qadhi. Indah mereka berat, istiqal. Tapi ketika posisi isim ini ketika dia nasab, indah mereka itu khafifah ringan. Ra'aitul qadhiya. Ra'aitu al-qadhiya, maka yadhhar al-fathah, karena memang fathah ini memiliki keistimewaan bahwa al-khafifah yaitu ringan, yaitu ar-ringan, hakala. Wal af'al kadzalika qadha yakdhi. Wa kalimat qadha yakdhi. Yakdhi Zaidun. Wa yakdhi una ikhwanana marfu, salala marfu. Fa mereka kalau mengatakan yakdhi siqal inda mereka. Siqal inda mereka. Maka ketika dia sikol, maka mereka muqaddarakan. Lain dengan ketika dia nasab, ay yaqdiya, lan yaqdiya. Posisi yaqdiya di sini ketika dibaca fathah, ketika dia dibaca nasab menjadi khafifah, menjadi ringan. Hakada yang mereka inginkan. Makanya wa tadharul fathatu li khiffatiha. Fathah itu nampak, ay enggak muqaddara. Yadhhar wa talaffadhu bih. Makna yadhhar ay terlafatkan. Terlafatkan, bisa dilafatkan harokat akhirnya. Bisa terlafatkan harokat akhirnya. Baik, limadha li khiffatiha, karena ringannya ha kembali ke fathah. Li khiffatiha karena kembali ke fathah. Di sini alal ya'i pada ya. Ay ketika al-ya ini fil asma wal af'al. Ay ketika dia asma bahwa ism mangkus, bahwa al-ism al-mangkus sebagaimana telah terdahulu penjelasannya. Wal af'al ay fi'il mudhari' yang mu'tal bil ya'i, ya mu'tal bil ya'i. Hakala wal af'al ay pada fi'il mudhari' yang mu'tal dengan ya, seperti yaqdi wa yarmi dan seterusnya. Ini mengulang pelajaran kemarin. Wa 'alal wawi fil af'al, dan pada wawu ketika fi'il ay yadhhar fathah itu, yadhhar fathah itu pada wawu dan dia adalah ketika fi'il. Ketika fi'il. Berarti kalau ya pada isim dan pada fi'il, tapi kalau wawu pada apa? Pada fi'il saja. Baik. Di sini dikritik oleh Syekh Muhammad Syekh Mukhidin, ditulis jawab inda qaulihi wa 'alal wawi fil af'al. Laisa fi kalamil Arab inda qaulihi wa 'alal wawi fil af'al.
laisa fi kalamil Arab ismun mu'rabun. Laisa fi kalamil Arab ismun mu'rabun akhiruhu wawun madhmumun ma qablaha. Ismun mu'rabun akhiruhu wawun madhmumun ma qablaha. Fala jarama lam yadhkuril muallifu. Fala jarama lam yadhkuril muallifu al-wawa illa fil af'al. Perhatikan di sini, ini faedah, perhatikan. Musannif rahimahullah ketika ya menyebutkan pada isim dan pada fi'il. Tapi ketika wawu beliau menyebutkan hanya pada fi'il, hanya pada fi'il saja. Di sini diperjelas oleh Muhammad Muhyiddin rahimahullah, laisa fi kalamil Arab, tidak ada dalam perkataan orang Arab ismun mu'rab, isim yang mu'rab, akhiruhu wawun, diakhiri dengan wawu, madhmumun ma qablaha, yang didhoma sebelumnya. Enggak ada di kalamnya orang Arab isim yang mu'rab. Isim mu'rab ya, diakhiri dengan wawu, terus sebelumnya apa? Sebelumnya dhammah. Ini lewat gak di Ibnu Aqil? Lewat gak Ibnu Aqil kemarin? Hah? Muhammad? Lupa. Ibnu Nasar lewat gak kemarin? Hah? Belum hadir. Baru aja 2 hari yang lalu ya kawan. Allah musta'an. Jadi enggak ada enggak ada isim yang mu'rab. Isim yang mu'rab, perhatikan, isim yang mu'rab apa itu? Akhirnya wawu. Sebelumnya dhamma itu enggak ada. Itu enggak ada. Wawu itu enggak ada. Baik, itu enggak ada. Terus sebagian mereka mengatakan illa asmaul af'al. Illa asmaul af'al, ada mengatakan illa asmaul af'al. Ada yang mengatakan lagi kecuali isim ajamiyah, isim ajamiyah. Isim ajamiyah antum bikin isim ya, terus antum akhiri wawu, kemudian sebelumnya dhammah, bisa-bisa aja. Ajamiyah. Isim yang ajamiyah akhirnya wawu, sebelumnya dhammah, itu bisa. Itu orang-orang Kufiyun memberikan penjelasan seperti tapi khulasanya insyaallah itu belum sampai di Ibnu Aqil. Oleh karena itu fala jarama, maka pasti lam yadhkuril muallif tidak menyebutkan wawu ini kecuali pada fi'il. Pasti muallif rahimahullah lam yadhkuril muallifu, tidak menyebutkan apa ikhwanana al wawu kecuali pada fi'il, kecuali pada fi'il. Karena posisinya fi'il itu isim itu tidak memiliki akhirnya itu wawu, sebelumnya dhammah, yang enggak disebutkan oleh Ibnu Hisham, karena enggak ada pada isim kecuali pada fi'il saja. Karena ada pada fi'il saja, maka Ibnu Hisham rahimahullah menyebutkan wa alal wawi fil af'ali, dan wawu itu hanya pada fi'il saja. Kenapa kok ada pada fi'il saja? Mana isimnya? Enggak ada di isim. Karena orang Arab itu enggak ada isim yang mu'rab itu diakhiri wawu sebelumnya dhammah, itu enggak ada. Karena enggak ada, tidak disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala di dalam kitab ini. Hanya beliau menyebutkan fil af'ali saja, fil af'ali saja. Baik. Paham ini insyaallah. Apa nama coba? Amin ya Allah. Iya. Ke rumah lalu lupa saya. Sekalian ngaji ya akhwatnya. Baik.
Terusnya, kaqaulika innal qadhiya lan yakdhiya. Al qadhiya isim, ya tak? Diakhiri dengan ya. Maka ya, yazhar fathanya. Nampak fathanya. Kenapa kok nampak fathanya? Ini nampak fathanya. Sudah. Kenapa fathah kok nampak? Karena khafifah ringan. Lain dengan dhamma, lain dengan kasrah. Dia nampak. Enggak muqaddarah lagi. Ya-nya huruf akhir bisa ya talaffaz, bisa terlafadzkan. Ini baca innal qadhiya, terlafadzkan ya-nya. Begitu. Lan yakdhiya, lan yakdhiya juga yazhar fathanya. Kalau qadhiya pada isim karena diakhiri dengan ya kan? Yakdhiya fi'il diakhiri dengan ya. Kalau fi'il ada ya, kalau ya masuk pada fi'il dan masuk pada isim nampak dia. Begitu. Walan yad'uwa. Yan'u yad'uwa. Baik, dan fathah ini nampak yad'uwa pada wawu. Ya kan? Nampak kan? Pada wawu dia. Dan ini hanya pada fi'il saja. Yad'uwa. Karena apa? Karena enggak ada ceritanya ada isim diakhiri dengan wawu sebelumnya dhamma, itu enggak ada ceritanya. Makanya Ibnu Hisham rahimahullah hanya menyebutkan fi'il saja. Lain dengan ya. Beliau sebutkan isim ada, fi'il ada. Tapi ketika wawu, beliau hanya menyebutkan pada fi'il saja. Kita lihat. Qala Allah Ta'ala, ajibu da'iyallah. Da'iyah. Asalnya apa? Da'i. Pakai ya. Bina mangkus. Perhatikan, bina mangkus. Dan nampak di sini fathahnya pada ya. Limadha? Li'annau khafifah. Karena fathah itu khafifah, enggak berat. Enggak berat. Lain dengan dhamma atau kasrah. Dan dia adalah maf'ulun bih. La yu'tiyahumullah. Yu'tiyah asalnya ata. Yu'ti. Ata. Apa namanya? Ata yu'ti. Ata yu'ti. Amana yu'minu. Ata yu'ti. Asalnya ata. Asalnya hamzah dua. Ata. Kemudian dihilangkan alifnya menjadi ata. Ata yu'ti. Ata yu'ti. Fauna yu'ti. Apa ya kawana? Akhirnya dengan ya. Akhirnya dengan ya. Dan dia nampak. Baik. Lan nad'uwa min dunihi syai'a. Min dunihi ilaha. Lan nad'uwa. Lan nad'uwa. Baik. Fathah ini nampak pada wawu. Fa ala kulli hal insyaallah perhatikan di sini. Ana ulangi lagi. Kalau isim akhirnya ya, bahwa isim mengkus itu ketika dia fathah, ketika dia nasab, fathahnya itu nampak. Kenapa? Karena khafifah, ringan dibaca indal Arab. Lain dengan dhamma dan lain dengan kasrah. Baik. Fakadzalika ketika fiil yang mu'tal akhirnya itu dengan ya, itu juga nampak fathahnya. Fakadzalika yang nampak juga ya khanana. Barakallahu fikum, apa itu? Yaitu fiil mudhari yang mu'tal dengan wawu. Mu'tal dengan wawu itu ketika dia rafa muqaddar, ketika dia nasab baru nampak. Limadha? Lianna khafifah. Fathah itu khafifah ya khanana. Makanya dibaca lan yada'uwa, lan nada'uwa, lan tada'uwa. Nah, nampak. Baik, ini lanjutan kemarin. Qala al-musannifu rahimahullah. Pasal ini agak sulit dibandingkan dengan pasal yang lainnya. Minta tolong diperhatikan. Yurfa'ul mudhari'u khaliyan min nasibin wa jazimin. Pasal yurfa'ul mudhari'. Dirafa'kan fi'il mudhari' khaliyan
dalam keadaan kosong halnya dia, khalian dalam keadaan kosong, min nasibin wa jazimin, amil kosong dari amil yang menasabkan dan amil yang menjazmkan. Kalau ada fi'il mudhari kosong dari amil nasab dan amil jazm, berarti dia rafa. Paham? Contohnya yakumu. Yakumu di sini nasab apa jazm? Fal jawab rafa, ya kan? Kenapa dia rafa? Karena enggak ada amil nasab dan amil jazm. Karena enggak ada amil yang membuat dia nasab dan enggak ada amil yang membuat dia jazm. Ini insyaallah gampang pasalnya, tapi sarannya lebih sulit. Dan kesimpulannya, fi'il mudhari itu kapan dia rafa? Kalau enggak ada amil nasab dan amil jazm. Paham? Kalau ada amil rafa, kalau ada amil nasab dia kan nasab. Kalau ada amil jazm dia kan jazm. Kapan dia itu rafa? Ya kalau enggak ada amil nasab dan enggak ada amil jazm. Ini gampang khulasanya. Tapi lihat, mudah-mudahan gampang insyaallah. Qala al-musannifu rahimahullah, ajma'an nahwiyun, telah sepakat ulama nahwu, ala annal fi'lal mudhari'a, bahwasanya fi'il mudhari' idza tajarrada, apabila dia kosong, dia apa? Fi'il mudhari', ya. Idza tajarrada, apabila dia fi'il mudhari' itu kosong, minan nasibi, dari amil yang menasabkan, wal jazimi, dan amil yang menjazmkan, karena jawabnya maka dia apa? Fi'il mudhari' marfu'an, itu marfu'. Jadi karena jawabnya idza, isimnya idza, dhamir huwa kembali ke fi'il mudhari', khobarnya adalah marfu'an. Ringkasnya, fi'il mudhari' apabila kosong dari amil nasab dan amil jawazim, amil jazim, maka ingat, dia itu pasti marfu. Jelas insyaallah ini ulama telah sepakat. Ulama telah sepakat seperti itu. Kalau enggak ada amil nasab, amil jazim, pasti dia rafa. Sepakat para ulama. Sekarang perlu diperhatikan. Kadzalika yaqumu Zaidun wa yaqudu Amrun. Sekarang yaqumu di sini, perhatikan yaqumu di sini. Kenapa dia rafa? Karena enggak ada amil nasab dan amil jazm. Ya enggak? Yaqudu, kenapa dia rafa? Karena enggak ada amil nasab dan amil jazm. Ini insyaallah gampang. Perhatikan sekarang. Wa innama ikhtalafu fi tahqiqir rafi' ala taraf fi tahqiqir rafi'i lahu. Ini yang perlu perhatikan. Wa innama, hanya saja, ikhtalafu, para ulama itu berselisih pendapat fi tahqiqir rafi' lahu. Berselisih pendapat tentang tahqiqir rafi'. Hal apa saja yang mewujudkan, yang menjadikan dia rafa itu apa? Seperti maksudnya, ini yang mereka berselisih. Perhatikan, penyebabnya kenapa dia rafa itu apa? Ini yang mereka berselisih. Kalau kosong dari amil nasab, amil jazm, pasti dia rafa. Tapi sekarang tahqiqur rafi, untuk mentahqiq, ya, hal yang menyebabkan dia rafa itu apa? Ini mereka berselisih. Ngerti Mas Evan? Ana ulang lagi. Kalau enggak ada amil nasab, amil jazm, pasti dia rafa. Ngerti? Pasti rafa. Sekarang yang diperselisihkan, apa Evan? Kenapa dia rafa? Atau tahqiqur rafi, yang menyebabkan dia rafa itu apa? Ini apa? Ini mereka berselisih. Jadi untuk mewujudkan apakah yang mewajib, apa? Kenapa yang menjadikan dia rafa itu apa? Kenapa dia rafa itu apa? Ngerti? Ini yang mereka berselisih. Berarti kan? Mahuwa, apakah itu? Itu apakah itu yang tahqiqir rafi, yang mewujudkan, menjadikan dia rafa itu, mahuwa, apakah dia? Ini yang berselisih. Berarti kan?
Faqala al-Farra'u wa ashabuhu. Telah berkata Farra' dan ashabul Farra', rafi'uhu, yang merofakkan dia adalah nafsu tajarrudihi minan nasib wal jazim. Nah, yang menyebabkan dia rofa adalah zat kosongnya fi'il mudhari' dari amil nasab dan amil jazim. Ini yang pertama. Perhatikan terjemahannya. Cara menerjemahkannya perhatikan. Faqala al-Farra'u wa ashabu. Berkata Farra'u wa ashabuhu rafi'uhu, yang menyebabkan, yang merofakkan dia adalah nafsu zat tajarrudi, kosongnya fi'il mudhari' dari amil nasab dan amil jazm. Ini yang ma'ruf, ya kan? Ini yang ma'ruf. Ingat ya kan? Dan insya Allah ini yang raja dari aqwal para ulama tentang masalah ini. Saya insya Allah lebih lanjut penjelasannya. Ingat, qaul Farra' wa ashabu. Kenapa yaktubu itu rafa? Kenapa rafa? Karena fi'il mudhari', zatnya fi'il mudhari' ini lehwan, karena kosong dari amil dan amil nasab dan amil jawazim, itulah yang menyebabkan dia itu rafa. Ngerti? Ngerti kawan? Baik. Wa qala al-Kasaiyu, berkata Imam Kasaiyu, yang menyebabkan rafa itu adalah huruful mudhara'ati. Yang menyebabkan rafa itu adalah huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu alif, ya, nun, ya, ta alif nun. Nah, sekarang kalau tanya Imam Kasai, yaktubu itu kenapa rafa? Karena mana yang menyebabkan dia rafa adalah huruful mudhari', yaitu ya. Naktubu. Yahi naktubu, kenapa dia rafa yahi? Naktubu indal Kasai, amil yang membuat dia rafa itu adalah nunnya, harful mudhara'ahnya. Ngerti? Aneh kan ini? Aneh. Baik, nanti ada bantahannya. Wa qala Sa'labun, dan berkata Imam Sa'lab, yaitu yang membuat dia rafa itu adalah mudhara'atuhu lil ismi, yaitu fi'il mudhari' itu menyerupai pada isim. Jadi kan, mudhara'atuhu lil ismi, fi'il mudhari' itu menyerupai pada isim. Nah, jadi sekarang kita sebutkan dulu. Sekarang yaktubu inda Sa'lab rahimahullah, kenapa dia itu rafa? Karena fi'il mudhari' ini punya sifat yaitu menyerupai isim. Karena menyerupai isim, maka dialah yang membuat dia rafa. Jadi yang membuat dia rafa itu bukan apa-apanya, karena zatnya fi'il mudhari' ini menyerupai isim. Lah di sini dulu tulisan. Musyabahatu fi'lil mudhari' lil ismi ala anwa'in. Musyabahatu al fi'lil mudhari', musyabahatu al fi'lil mudhari' ala al ismi ala aqsamin. Satu, ya'ti bihi sifatu, ya'ti bihi sifatu ka qaulika ja'a rajulun yadribu aqahu. Bawahnya wa ja'a rajulun daribun aqahu. Kita terangkan, perhatikan bentuk penyerupannya. Ja'a rajulun yadribu aqahu. Perhatikan ini. Ja'a rajulun yadribu aqahu. Mana failnya? Rajulun. I'rab jumlah yadribu. Dia adalah sifat, ya kan? Jumlah fi'il mudhari' jatuh setelah isim nakirah, faedahnya kan sifat. Ya kan, sifat. Fi'il mudhari' ini jatuh sebagai sifat, ya enggak? Ngerti kan?
Yang kedua, ja'a rajulun dharibun akhahu. Telah datang seorang laki-laki dharibun yang memukul saudaranya. So, sekarang perhatikan. Fi'il sebagai sifat. Isim sebagai sifat, ya toh? Ja'a rajulun dharibun. Berarti fi'il mudhari' menyerupai apa? Menyerupai isim. Dalam artian keduanya ini datang sebagai sifat. Ya kan? Fi'il mudhari' datang sebagai sifat, isim juga datang sebagai sifat. Ini bentuk penyerupaannya. Ngerti? Ngerti kawan? Mafhum insyaallah ini? Berasal? Mafhum. Baik. Yang kedua, ya'ti bihil hal. Ya'ti bihil halu. Ya'ti bihil halu. Yang kedua, faqaulika ja'a Zaidun dhariban akhahu. Wa ja'a Zaidun yadribu akhahu. Nah, perhatikan sekarang. Ini datang sebagai hal. Ja'a Zaidun dhariban. Apa artinya dhariban? Hal, ya kan? Telah datang Zaid hal dalam keadaan memukul saudaranya. Mana sahibul halnya? Zaidun. Ya, ini dia sebagai hal. Isim kan? Yang kedua, ja'a Zaidun yadrib. Apa yang artinya yadrib? Juga hal, ya kan? Fi'il mudhari' jumlah jatuh setelah isim, ya kan? Nakir marifat, ya kan hal. Kalau isim nakir kan sifat. Kalau pada isim makrifat kan hal. Berarti sama-sama lafadznya dhariban dan yadrib sama-sama jadi hal. Berarti fi'il mudhari' menyerupai isim dalam posisi datang sebagai hal. Ngerti? Ngerti kan? Ini bentuk fi'il mudhari' ini apa ya fanana? Menyerupai isim. Ulang lagi, fi'il mudhari' menyerupai isim, ayat dalam keadaan datang sama-sama sebagai sifat dan datang sama-sama sebagai apa? Hal. Ngerti? Tes selanjutnya. Yang nomor 3. Dakhala alaihima lamul ibtida. Dakhala alaihima lamul ibtida. Masuk pada keduanya lamul ibtida. Lamul ibtida juga masuk pada isim dan lamul ibtida juga masuk pada fi'il. Ingat, lam ibtida, lam yang jatuh di awal. Ingat, lamul ibtida yang jatuh di awal itu masuk pada isim dan juga masuk pada fi'il. La Zaidun qa'imun la yadribu Zaidun. Lamul ibtida masing-masing jatuh pada fi'il dan masing jatuh pada isim. Berarti fi'il menyerupai isim dalam hal kemasukan lamul ibtida. Baik, terusnya yang nomor 4. Yajri alaihima. Yajri alaihima fil harakati wasakanati. Kaqaulika nasirun wa yansuru. Kaqaulika nasirun wa yansuru. Coba aku bacakan nasirun wa yansuru. Ingat, nasirun wa yansuru. Ini yajri alaihima fil harakati wasakanat. Yajri alaihima fil harakati wasakanat. Makna ini sama apa? Harokatnya dan sama sukunnya. Coba, nasirun nonnya pertama apa? Di fathah. Yangsur sama kan? Coba, hurufnya sama, ya, harokatnya sama semuanya. Yangsur wa nasirun. Yang kedua disukun, yang pertama di fathah. Ya toh?
Di sini. Berarti fi'il mudhari' sama dengan isim. Dalam artian harokatnya sama. Kenapa ya kawanana? Sukunannya sama. Ada saja ini. Nahwu ya, Man. Katanya fi'il menyerupai isim. Dalam artian harokatnya sama, sukunnya sama. Contoh yang sur kan fi'il mudhari'. Yang sur ya fathah, nunnya disukun, sotnya di apa? Di dhamma, roknya di dhamma, ya tak? Ini kan harokat sukun kedua. Aku ambil isim nasirun, ya kan? Nun yang pertama harokat, yang kedua kan sukun, yang sur artinya ada sukun. Nah, sama kan? Harokatnya sama, arti sama itu berharokat semuanya, bukan kok dhamma kasar enggak, itu enggak penting. Sepenting berharokat. Ya, baik huruf yang pertama berharokat, huruf yang kedua sukun, huruf ketiga berharokat, huruf keempat juga berharokat. Nasirun yang sur sama tak? Sama. Berarti menunjukkan isim fi'il itu menyerupai huruf dalam segi ini. Abdul Musa, Khair insyaallah. Antum apa lagi? Sama Sam. Kamu tahu Sam? Lamun Sam. Saya terusnya. Na'am ya insyaallah. Terusnya. Inna kullan yang berempat. Inna kullan minhuma ta'ridu lahu ma'anin mukhtalifah. Yaftakiru fit tamyizi bainaha ilal i'rabi lianna kullan minhuma ta'ridu lahu ma'anin mukhtalifah. Yaftakiru fit tamyizi bainaha ilal i'rabi. Saya terangkan dulu. Inna kullan minhuma, sesungguhnya masing-masing dari keduanya. Mana dari keduanya? Isim dan fi'il. Ta'ridu lahu, datang kepadanya ma'anin mukhtalifah, makna-makna yang berbeda. Kalau begitu yaftariku butuh fit tamyiz untuk membedakan bainaha antaranya ilal i'rabi kepada i'rab. Anak kembalikan kepada isim. Ingat isim ya kan, antum perhatikan kata-kata Zaidun. Zaid ini kan isim. Zaid ini itu bisa yang memukul dan bisa yang dipukul gitu. Ya enggak, Ivan? Dari mana antum Zaid ini yang memukul dan yang dipukul, dari mana antum tahu? Dari i'rabnya kan? Contohnya, Zaraba Zaidun Amron. Mana yang dipukul? Amr. Ya kan? Mana yang memukul? Zaid. Antum mengerti yang memukul itu Zaid dari mana? Dari i'rab, dia sebagai fa'il. Ya tahu? Maksudnya apa? Hakata isim. Dari isim itu memiliki atau datang kepadanya makna-makna yang berbeda-beda. Dan perbedaan makna ini butuh i'rab untuk membedakan, oh ini sebagai objeknya, ini subjeknya, ini begini-begini dari i'rab. Mahfuz Salihwan. Paham insyaallah? Sekarang tinggal fi'il. Fi'il juga begitu, memiliki makna yang berbeda-beda. Mahfuz Salihwan, datang pada fi'il makna yang berbeda-beda. Dan perbedaan ini butuh i'rab untuk membedakannya. Oh, maknanya ini begini, maknanya ini begini, butuh i'rab. Ditulis contohnya. Kaqaulika la ta'kulis samaka wa tashrabil labana. La ta'kulis samaka wa tashrabil labana.
Fa innahu la yu'raf annal qasda an-nahyu an kullin minhuma ala infiradihi au anil jam'i bainahuma au anil awwali faqat illa fil harakati. Coba Ali minta tolong khudul sabur Pak Sabur ya Pak. Fa idza jazamta tasrab, fa idza jazamta tasrab urifa annal murada an-nahyu an kullin minhuma. Terus dulu nanti saya terangkan. Fa idza jazamta tasrab urifa annal murada an-nahyu an kullin minhuma. Wa inna sabtahu urifa annal murada an-nahyu anil jam'i bainahuma. Wa in rafa'tahu urifa annal murada an-nahyu anil awwali wa ibahatus tsani. Ini Ali. Saya bacakan sini ya, Wan. Ini penting supaya ngerti perbedaannya. Coba anu bacakan di sini. Sekarang kita punya kata-kata la ta'kul aslamaka. Wa tasrab Perhatikan hal ini. Di sini itu memiliki makna yang banyak. Janganlah kamu makan ikan dan minum apa? Susu. Pembahasan kita ini fi'il. Fi'il itu juga apa yang lau ma'anin mukhtalifah, ya. Fi'il itu memiliki makna yang berbeda-beda kan? Ya kawan. Sebagaimana isim juga punya makna yang berbeda-beda. Untuk bisa membedakan ini maknanya ini, maknanya ini, maknanya ini, itu kan butuh i'rab toh? Butuh i'rab. Ya tahu butuh i'rab ya kawan. Untuk mengetahui ini maknanya ini, itu butuh i'rab. Nah, sekarang kita punya kata-kata watas ini kata-kata ini. Ini memiliki 3 makna. 1, al-jam'u bainahuma. Nah, ada semua yang tak terangkan dulu. Atau larangan kullun wahid minhuma. Yang nomor 3, an-nahy awal, ya, al-ibahatus tsani. Coba Ikhwan. La taqul istamaka ini karena memiliki 3 kemungkinan. Pertama, larangan mengumpulkan antara keduanya, antara samak dengan laban. Ini kapan? Ketika dinasab. Jangan kamu makan bersamaan minum susu. Ngerti? Kapan dilarang? Kapan dilarang makan ikan? Kalau bersamaan dengan minum susu. Berarti dari mana antum tahu ini ketika antum nasabkan? Sudah. Baik. Kulun wahid minhuma ketika antum sukun.
jangan kamu makan dan juga jangan kamu makan ikan dan juga jangan makan susu. Masing-masing dilarang. Ikannya nggak dilarang, susunya dilarang. Dari mana antum tahu itu kok dilarang? Keduanya itu gimana? Inti sukun. Ngerti kan? Sudah. Baik. Yang kedua, an-nahyul awal, larangan pertama. Ini boleh ketika antum rofa. Jangan kamu makan ikan, dan boleh kamu makan susu. Ini kapan? Ketika antum rofa. Baik, kan? Coba lihat ini. Ini bukti fi'il itu menyerupai isim. Karena fi'il ini juga memiliki makna yang banyak sekali. Ya tak? Makna yang banyak sekali. Maksudnya, Wan. Dan untuk mengetahui makna yang berbeda-beda ini, dari mana kita tahu? Dari i'rab. Ketika antum la ta'kulis samaka, wa tasroba, ente kasih fathah, bimana al-jam'u bainahuma. Jangan kamu kumpulkan antara ikan dan antara susu. Ngerti? Dari mana antum tahu maknanya ini? Dari mana antum tahu maknanya ini? Dari apa? Dari harokat fathah. I'rabnya dia fathah. Karena ini wau ma'iyah. Wau ma'iyah. Maka menafsirkan dia. Ngerti Salafan? Baik. Dari mana antum tahu larangan ini makna kullu wahid minhuma? Samak sendiri dilarang, susu pun dilarang. Dari mana antum tahu? Dari antum sukun baknya. Watas rob. La ta'kulis samaka watas rob. Antum sukun. Berarti dilarang makan ikan dan dilarang minum susu. Ngerti? Ngerti kan, Pak? Ente makan ikan ya dilarang, ente makan susu pun dilarang. Jelas? Baiknya, ente larangan hanya sama saja dan dibolehkan susu ketika antum apakah? Ketika antum dia wafakan la ta'kulis samaka wa tasrobu bubu. Ente doma dia, maka larangan itu hanya pada ikan saja dan susu diperbolehkan. Ngerti? Lah ketika Pak Dokter ngomong kita ini, ya, anta ya Zahrul, ente itu la ta'kul mangga, ya, la ta'kul mangga. Kita ini mau nih, watasrob, apa dibaca watasrob, apa watasrob, watasrob, apa tasroba, apa tasrobu, kita ini. Dan ini, ya, ketika Rasul mengatakan la ta'kul mangja, wala, kayak wah, kita coba wujud aja, wah, ta'kuli bapaya. Biar gimana sih dulu? Terus, kalau anda baca wa ta'kul al babaya, gimana ini artinya? Kedua-duanya nggak boleh. Nah, Qasim, kalau anda baca la ta'kul manja wa ta'kulu babaya, gimana? Satu boleh, satu enggak boleh. Iya, mangganya yang enggak boleh, babayanya boleh. Gitu ya kan ya? Selamat. Kapan kalau anak baca nasab la ta'kul manja wa tasroba wa ta'kula babaya. Gimana ini? Kalau anak makan mangga kok boleh enggak? Boleh. Anak makan bebaya kok boleh enggak? Boleh. Yang jarang apa? Dua dikumpulkan ikhwan, makan bleb langsung dua-duanya, itu yang enggak boleh. Ngerti? Tapi kalau antum pilih salah satunya kok apa-apa. Akan aman lain. Sekarang yang terpenting di sini adalah fi'il ini menyerupai isim, dalam artian isim itu juga lau ma'ani mukhtalifah, memiliki makna yang berbeda-beda, ya toh? Ada hal, ada banyak keadaannya, ada di mana hewan pukulan dengan pukulan yang beneran, seperti yang mutlak gitu kan? Ada yang objek, ada yang subjek, ada yang banyak makna kan? Ini semuanya kita akan tahu dari segi i'rabnya. Ngerti gak hewan? Anak kasih contoh sekarang biar mafhum isim. Anak kembalikan pada isim, contohnya hewan anak. Masalah kayak udah ribat. Darabat Hindun.
Darabat Hindun darbatan. Darabat Hindun Zaidan. Nah, kita kan tahu arti Hindun ini memukul, Zaidan ini yang dipukul, darbatan ini penjelas daripada zorba atau penguat daripada zorba. Tahu dari mana? Dari Arab toh? Ya, ini maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak bisa gimana Pak? Zaidun telah memukul Zaidan dengan apa? Sebenar-benar pukulan juga bisa. Dari mana aku tahu mengerti zorba ini dengan sebenar-benar pukulan? Dari Arab dia sebagai mutlak. Gitu ya kan? Ngerti insyaallah. Sekarang ja'a Zaidun. Masyan. Masyan ini ja'a. Masin. Ja'a masin. Ra'aitu masyan. Beda artinya masin ini. Kalau ja'a masin, orang yang datang, gitu kan? Ra'aitu aku melihat orang berjalan. Ja'a Zaid masyan. Zaid telah datang dalam keadaan berjalan. Dari makna awal, makna kedua, makna ketiga kan berbeda-beda maknanya kan? Dari mana aku tahu itu maknanya berbeda? Dari i'rab. Dari i'rab, ngerti? Dari sinilah fi'il itu menyerupai i'rab. Fi'il itu menyerupai isim dalam segi apa? Dalam segi butuh apa? Butuh i'rab. Karena butuh i'rab semuanya untuk membedakan antara makna-makna yang ada itu. Ngerti? Jelas insyaallah kan? Ini apa Sidir? Paham Sidir? Hah? Bener Dir, kalau nggak paham ulangi Dir. Sudah Hidir, apa Hidir? Abu Jabir, paham? Saya khair insyaallah. Ana ulangi lagi Abu Jabir. Fi'il menyerupai isim dalam hal apa aja? Sifat, hal, terus kemasukan lamul ibtidah, terus nomor 4. Ya, tambahnya harakat dan sukunah, terus butuhnya i'rab, masing-masing itu butuh i'rab tadi 5. Inilah bentuk apa ya kawan? Dan musabah ini apa? Musabah ini penyerupaan inilah yang menjadikan apa? Menjadikan apa ya kawan? Yaitu rafa. Penyerupaan inilah yang membuat dia itu rafa. Ngerti? Penyerupaan inilah yang membuat dia rafa. Jadi Ingda mana ini? Ingda ta'lat. Kalau kita katakan Zaidun, apa yang kana yaktubu Zaidun. Kenapa yaktubu ini rafa? Itu ta'lat. Apa namanya yaktubu ini rafa karena menyerupai isim. Hakada. Kenapa dia rafa? Mana amil yang membuat dia rafa? Amil mana yang membuat dia rafa? Dia rafa itu karena menyerupai isim. Hakada ingda ta'lat. Terusnya, perhatikan sini. Wa qala al-Basriyuna, berkata orang-orang Basra. Kita nih. Bawas. Wa qala al-Basriyuna, berkata orang-orang Basra. Baik. Hululuhu mahallal ismi. Yang menjadikan rofaknya fi'il mudhari itu adalah hululuhu. Fi'il mudhari itu menempati kedudukan isim. Ingat, hululuhu mahallal ismi. Fi'il mudhari itu menempati kedudukan isim. Perhatikan ini maksudnya. Apa itu kita lihat? Penjelasannya. Qalu, mereka mengatakan. Walihada, oleh karena ini. Idza dakhala alaihi. Apabila masuk padanya. Nahu semisal an, walamma. Imtana'a raf'uhu. Tercegah rafa'nya dia. Kenapa? Li'annal isma la yaqa'u ba'daha. Karena isim tidaklah jatuh setelah an, walamma. Paham sudah? Perhatikan. Maknanya kaum basir ini untuk kata-kata yaktubu.
yaktubu ini kenapa rafa? Dia rafa karena kedudukan atau posisi fi'il mudhari ini, yaitu yaktubu itu menempati kedudukan isim. Mana menempati kedudukan isim? Maksudnya karena an huruf nasab, huruf jazm itu nggak mungkin masuk pada isim. Ya, karena huruf nasab, huruf jazm nggak mungkin masuk pada isim, maka ketika fi'il mudhari yang kosong dari amil nasab dan amil jazm menduduki posisi isim. Ngerti maksudnya, Ikhwan? Ngerti nggak? Ana ulang lagi. Sekarang. Berarti kan ini agak sulit memang. Ya, jadi sebagian Ikhwan awal belajar ini memang sulit. Ya. Jadi hatta gurunya pun nggak bisa cepat-cepat karena ini harus ulangi lagi. Ana ulang lagi kan. Sekarang kita sampai pada kata-kata yaktubu. Yaktubu ini kan rafa toh. Nah, ya rafa. Nah, dia dikatakan rafa itu kenapa? Perhatikan. Dia dikatakan rafa karena posisi yaktubu itu menempati kedudukan isim. Isim maksud menempati kedudukan isim. Artinya ketika fi'il mudhari itu kemasukan an, lan, idan, kai, amil nasab dan amil jazm. Fi'il mudhari kan enggak rafa lah. Enggak rafa kan? Dia kan nasab atau jazm. Nah, soalnya apa dia rafa atau jazm? Soalnya an, lan dan amil ini semuanya enggak bisa masuk pada isim. Mana ada ceritanya an masuk pada isim? Mana ada ceritanya lan masuk pada isim? Enggak ada ceritanya. Mana ceritanya lan masuk pada isim? Enggak ada ceritanya. Karena ketika fi'il mudhari kemasukan lan, enggak bisa menempati kedudukan isim, enggak bisa. Karena lan ini enggak bisa masuk pada isim. Lain dengan fi'il mudhari yang kosong dari amil nasab dan amil jazm, posisi dia itu sepertinya menduduki kedudukan isim. Ngono lho. Lain dengan kemasukan amil nasab. Kalau kemasukan amil nasab, enggak mungkin dia rafa, pasti dia nasab. Soalnya apa? Soalnya fi'il mudhari ini, ya an-jadlan ini enggak bisa masuk pada isim, masuk pada isim, enggak bisa. Karena enggak bisa masuk pada isim, berarti posisinya enggak menempati kedudukan isim. Jelas? Baik, tak kasih tulisan lagi. Sekarang ana bilang an. Yaktuba. Ini dibaca nasab enggak? Nasab toh? Karena ada anda. Berarti yaktuba ini menduduki kedudukan isim atau enggak? Tidak, karena enggak ada kegarisnya mungkin an zaitun itu enggak ada. An masuk pada isim itu enggak ada ceritanya. Berarti an di sini yaktuba ini enggak menduduki kedudukan isim, soalnya ono an. Lain dengan yaktubu. Nah, ini kata mereka, ini bisa zaitun. Yaktubu dengan zaid ini satu posisi, bisa masuk. Ya kan, bisa masuk. Ente bila hilangkan yaktubu, zaid itu bisa kebaca zaitun kan? Tapi kok ada lan? Ini enggak bisa lan zaitun keliru, kalau zaitun enggak ada ceritanya. Kalau zaitun yaktubu zaid, ente hilangkan yaktub, bisa dibaca zaitun kan? Bisa enggak ada zaitun? Bisa dibaca zaitun. Ngerti? Nah, ini maksudnya fi'il ini menempati kedudukan isim. Artinya ketika fi'il antum buang, ente letakkan zaid itu zaitun. Yaktubu ente hilangkan zaitun bisa. Tapi kalau ada lam yaktuba, masuk ente hilangkan yaktuba, masuk lam zaitun. Enggak mungkin, karena lam ini enggak mungkin masuk pada enggak mungkin masuk pada isim. Ngerti? Ngerti enggak? Oh, gitulah nahwu. Insyaallah kan. Nah. Jelas, tadi berapa ini? Ada berapa pendapat ini? 1, 2, 3, 4 pendapat. 4 pendapat. Saya ana ulangi lagi supaya langsung lagi insyaallah. Nah, ini karena kita ini enggak pengin cepatnya, pengin pahamnya. Kalau cepet gak paham mau doai. Ya. Ana ulangi lagi, berarti kan? Para ulama telah sepakat ada bentuk kesepakatan, ada bentuk perselisihan. Kesepakatannya apa? Kalau enggak ada amil nasab, amil jazm, pasti dia
rafa. Itu pasti rafa dia. Wah, ada ittifaq para ulama. Ma tempat yang berselisih mereka itu tahqiqur rafi. Ya. Perwujudan yang benar ya. Perwujudan yang menyebabkan rafa itu apakah dia? Yang membuat dia rafa itu apa? Ya, ingat ini. Jadi penyebab inti yang benar itu kenapa dia itu rafa itu kenapa? Ngerti kayak kawan-kawan? Maksud ini? Atau bahasa mereka amil yang membuat dia rafa itu apa? Itu bahasa banyak bahasa. Amil yang membuat nasabnya yaktubu itu apa? Ini ada 4 pendapat. Ada yang mengatakan apa? Karena kosong dari amil nasab dan amil jazm. Yang kedua apa yang huruful mudhara'ah. Apa yang nomor 3? Menyerupai dengan isim. Apa yang nomor 4? Menempati kedudukan isim. Baik. Qala al-musannif rahimahullah. Li'annal isma karena isim la yaqa'u tidak mungkin jatuh ba'daha setelah apa? Setelah ini, setelah an, lam dan lamma. Kalau begitu falaisa hina idzin, maka ketika itu kalau sudah kemasukan an lan itu falaisa hina idzin, maka ketika itu halat falaisa hina idzin, maka ketika itu tidaklah halat menempati mahallal ismi kedudukan isim ketika ada an, lan, idan, kae, lam dan semisalnya. Seperti wa asahul aqwal sing paling kuat, sing paling bener adalah al-awwalu yang pertama. Ini yang paling kuat. Jadi qaul sing paling kuat adalah al-awwal, ini yang pertama. Apa yang pertama? Kenapa dia marfu? Kenapa dia rafa? Karena fi'il mudhari itu sendiri apa ya? Kosong dari amil rafa dan amil jazm, itu yang paling kuat. Di sini. Wa huwa alladzi, dan i'rab inilah yajri yang berjalan ala al-sinatil mu'ribin, berjalan pada lisannya orang-orang yang mengi'rab. Maksudnya untuk menguatkan bahwasanya qaul yang pertama adalah qaul yang kuat, ini sudah biasa dipakai oleh orang-orang yang mengi'rab, seperti itu mereka mengi'rabnya. Seperti maksudnya, yaqulun, mereka mengatakan marfu'un marfu' li tajarrudihi, karena kosong dari amil nasib dan amil jazim. Paham insyaallah ya, Pak? Sekarang bantahnya. Makan dulu terus. Terus. Aku mungkin kreatif ini, semangat di Polda ini ya. Kreatif ini semangat di Polda ini. Baik, perhatikan. Wa yufsidu dan merusak. Ini bantahan sekarang. Kenapa Ibnu Hisham rahimahullah kok menguatkan qaul yang pertama? Yaitu apa? Yaitu tajarruduhu anin nasib wal jazim. Pasti dia akan membantah qaul kedua, qaul ketiga dan qaul keempat. Wa yufsidu, dan untuk merusak, untuk membatalkan, untuk merusak. Qaulal Kasai, pendapatnya Kasai. Apa itu pendapat Kasai? Kenapa dia marfu? Karena ada huruful mudhari'. Dibantah di sini. Anna juz'as syai' la ya'malu fi. Bahwasanya bagian pada sesuatu tidaklah mungkin beramal pada sesuatu itu. Apa maksudnya? Perhatikan. Dari gosok dah. Dari gosok benar. Ini agak lambat. Ini kalau nanti nggak paham, yang lain nggak paham semuanya nanti. Sekolah Kasai, yaktub ini kenapa rafa? Hawas. Lo Kasai lo iki, Kasai lo. Pendapat yang kedua. Lo itulah salaf itu yang kedua.
Iya, adanya ya mudharaah. Ingat ini, adanya mudharaah. Faedahnya, bantahannya, dan ini juga bantahan secara kaidah. Enggak ada ceritanya. Ya ini kan bagian daripada fi'il mudhari' tau. Ya enggak, Ewan? Ya enggak. Ya di sini ini bagian daripada fi'il mudhari'. Enggak mungkin wong bagian kok beramal pada bagiannya. Enggak mungkin. Yang namanya bagian itu enggak punya amalan. Bagian terhadap sesuatu enggak mungkin bisa beramal pada sesuatu itu kaidah. Orang dalam mau beramal orang dalam itu gimana? Yang namanya amal itu dari orang luar. Ngerti enggak? Ngerti enggak, Ikhwan? Apa insyaallah? Yaktub ini kan bagian daripada ya di sini kan bagian daripada yaktub. Kalau dia bagian enggak mungkin dia bisa beramal pada bagiannya. Itu kaidah anna juz' as-syai', bahasanya bagian dari sesuatu la ya'malu fi, tidak mungkin beramal pada sesuatu itu. Ngerti enggak, Levan? Ngerti enggak ini? Pernah lewat sama kita apa itu coba? Hah? Falamma qadaina, apa itu, Tuhan? Ma dallahum ala mautihi illa dabat. Ada apa? Aduh, selalu kabeh ini. Banyak makanan ya, Tuhan, insyaallah. Banyak makan apa? Banyak makan telo insyaallah. Kalau murojaah lapal kok. Kalau murojaah banyak makan telo insyaallah memudahkan hafalan kalau murojaah. Kita merasa ya. Sayang, gak usah makan mie. Kalau mie itu bisa merusak hafalan kalau nggak murojaah, ya kan. Kalau nggak murojaah kan merusak hafalan dah. Insyaallah. Terusnya, kalau ini, wa yufsidu qaulal Kasai, dan merusak perkataannya Kasai. Anna juz' as-syai', bahwasanya bagian sesuatu, bagian pada sesuatu, la ya'malu fihi, tidak akan bisa beramal pada sesuatu itu. Wong bagian kok beramal piye? Wong bagiannya kok beramal piye? Saya bisa Allah, Ikhwan. Baik. Wa qala Sa'lab, dan untuk merusak pendapatnya Sa'lab. Apa pendapat Sa'lab, Qasim? Menyerupai isim. Wa qawla Sa'lab, dan sesuatu yang bisa merusak pendapatnya Sa'lab. Annal mudhara'ata atau annal mudhara'ata, bahwasanya penyerupaan itu innama sesungguhnya iktadat menuntut i'rabau i'rabnya min haitsul jumlah, dari segi umumnya. Baik. Jadi sesungguhnya penyerupaan itu innama, sesungguhnya dia iktadat menuntut penyerupaan itu menuntut i'rabau i'rabnya min haitsul jumlah, ditulis hingga qali min haitsul jumlah ay biqat in nazari, ay biqat in nazari an qawlihi marfu'an wa mansuban wa majzuman. Perhatikan maksudnya. Perhatikan dulu, tak terangkan dulu maksudnya ini apa, nanti biar paham. Ringkasnya, tidak diingkari. Nanti tak baca lagi, cuma anak ingin merangkan maksudnya apa, biar nanti paham. Kalau diterangkan dulu kan paham. Maksudnya, tidak diingkari bahwasanya fi'il itu menyerupai isim, itu tidak diingkari. Benar. Tidak diingkari. Fi'il memiliki makna
yang harus dibedakan lewat i'rab itu benar. Masya Allah. Fakadzalika isim juga seperti itu. Jadi penyerupaan fi'il kepada isim itu enggak salah, benar. Tapi apa ikhwanana, ini tanpa harus melihat keberadaan dia itu rafa atau nasab atau jazm. Maksudnya perhatikan. Baik. Maksudnya penyerupaan ini, penyerupaan fi'il dengan isim itu menuntut i'rab itu benar, menuntut i'rab itu benar, menuntut i'rab benar. Menuntut i'rab itu benar. Tapi ini min haitsul jumlah. Dari segi apa ya kan? Dengan tanpa melihat keberadaan dia itu amilnya rafa, amilnya jazm, amilnya sukun itu tanpa ini yang dilihat. Kenapa? Karena setelah adanya i'rab nanti masing-masing kan butuh amil loh. Ya enggak? Kalau nasab butuh amilnya ini, kalau jazm amilnya ini, kalau rafa amilnya ini, kan gitu. Intinya jangan dicampur aduk antara penyerupaan dan antara amil. Maksud insyaallah. Ada ulangi lagi. Belum paham kira-kira ini. Penyerupaan fi'il kepada isim itu benar, enggak salah. Enggak salah. Penyerupaan fi'il kepada isim itu menuntut i'rab benar. Menuntut i'rab dari segi umumnya. Secara umum memang menuntut i'rab. Penyerupaan ini kan gitu. Tapi untuk menyatakan amil rafa, amil nasab, amil jazm itu perkara lain. Paham? Tidak ada kaitannya dengan penyerupaan. Ngerti maksudnya mana? Penyerupaan sai dan amil yang membuat dia rafa itu sai. Anak sekarang ada begitu tuh. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidat, wa ma'artu bi Zaidin. Nah, ikhwanana di sini adalah berbeda mananya kan, ya kan? Ya enggak? Ada yang Zaid datang, Zaid dilihat, dan Zaid dilewati, ya toh? Apakah amil yang membuat nasab, rafa, jazm itu kan butuh amil masing-masing toh? Yang membuat dia rafa, yang membuat dia nasab, dan membuat dia itu jar. Ya toh ikhwanana? Ya enggak? Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan. Nah, ini berbeda maknanya. Karena ada i'rab harakat fathah dan seterusnya. Tapi ikhwanana, keberadaan dia nasab, apa yang membuat dia nasab? Itu sai, perkara luar. Enggak ada kaitan dengan penyerupaan. Jadi kalau begitu, penyerupaan fi'il mudhari' dengan isim enggak bisa mengharuskan amilnya fi'il mudhari' yang enggak ada jazm dan enggak ada nasab itu adalah karena menyerupai. Itu enggak bisa seperti itu. Gak bisa seperti itu. Karena penyerupaan itu sai dan amil itu sai. Ngerti gak ya anak-anak? Hah? Insyaallah. Lanjut dengan tak terjemahkan. Wa qaula Sa'lab, dan untuk merusak pendapat Sa'lab. Anal mudhara'ata, bahwasanya penyerupaan. Innama iqtadat, sesungguhnya penyerupaan itu menuntut i'rabahu, i'rabnya dia min haitsul jumlah, dari segi umumnya. Maksudnya biqain nazar, dengan tanpa melihat keberadaan dia, ya amilnya itu rafa, yang menyebabkan dia rafa, atau yang menyebabkan dia nasab, atau menyebabkan dia jazm, itu tanpa dilihat dengan ini. Jadi mana? Biqain nazar an qauli marfu'an, maksudnya dengan tanpa melihat keberadaan dia itu amil yang membuat dia rafa, amil yang membuat dia nasab, atau amil yang membuat itu tanpa dilihat ini. Ya tugas lu penyerupaan wae. Ini rafa, ini nasab, ini yang membuat berubah maknanya, itu saja pekerjaanmu. Tapi yang membuat dia rafa, membuat dia nasab, membuat dia jar atau jazm atau semisalnya, itu orang luar, tidak ada kaitannya dengan penyerupaan. Ngerti? Summa yahtaju, kemudian butuh kullu nau'in, macam-macam nau' min anwa'il i'rab, dari macam-macam i'rab
ila amilin yaktadihi, menuntut kepada amil yang menuntutnya. Amil ini menurut dia rafa, amil ini menurut dia nasab, dan seterusnya. Jadi amil itu sesuatu yang menyebabkannya, dan penyerupaan sesuatu itu. Jadi enggak salah kok, memang fi'il mudhari itu menyerupai menyerupai isim itu benar, enggak salah. Iya, fi'il mudhari itu menyerupai isim itu benar, enggak salah. Tapi yang harus diperhatikan ikhwanana, bahwasanya penyerupaan ini tidaklah mengharuskan, menuntutnya, menjadikannya, yang menyebabkannya dia rafa atau nasab atau jar. Tidak. Contoh sekarang, anak ini contoh. Antum pikir contoh-contoh yaktuba ada lam yaktuba, kenapa dia nasab? Apakah menyerupai isim? Apakah menyerupai isim? Apa gara-gara menyerupai isim dia nasab? Ini penyerupaan ini. Kayak ikhwanana, pasti dia masuk karena ada lam. Nah, itu menyerupai isim itu benar, gak salah. Tapi kenapa dia nasab? Karena ada amil yang memiliki amil yaitu lam. Untuk levan, amil sendiri itu sendiri, jangan disamakan. Jelas ini. Insyaallah. Baik. Tsumma yalzamu, kemudian mengharuskan alal madhhabaini, atas dua mazhab ini, ayakunal mudhari'u marfu'an daiman. Mudhari'u marfu terus wae. Nabi. Sekarang berarti kan ada sekarang yang mengatakan apa yang menyebabkan fi'il mudhari' itu kur mudhari'nya. Sekarang saya tanya, ada lam yaktu. Fi'il mudhari' ada apa enggak ada? Ada. Kenapa kok dibaca tub? Gelutan lagi antara ya sama apa? Sama lam iki carane ngene iki. Kenapa kok antum menangkan lam? Maka ya harus mendapat anta yang menyatakan bahwasanya amil yang merofakkan itu fi'il mudhari' itu sendiri, maka mengharuskan rofak terus. Enggak ada nasab, enggak ada nasab. Nah, karena ketika dia nasab, ya ada fi'il mudhari'nya, ada huruf mudhari'nya. Dan ketika nasab, ya ada huruf mudhari'nya. Ngerti? Nah, sekarang lanjutannya. Sekarang antum yang mengatakan kenapa dia itu rafa? Karena menyerupai isim. Dan sekarang ketika dia rafa, ketika dia nasab, dan ketika dia jazam, apakah antum katakan pasti menyerupai isim? Menyerupai enggak? Menyerupai isim kan? Ya enggak, Ikhwan? Antum bisa. Sekarang lihat. Kalau kita baca watas roba. Watas roba. Kenapa dibaca roba? Ba. Kakak menyerupai isim kan? Rum. Itu baca latas rob. Masih menyerupai isim kan? Berarti kalau begitu mengharuskan atas pendapat anta ini ya salah. Berarti fi'il mudhari' itu rafa terus. Karena ketika dia nasab masih menyerupai isim, ketika jazm masih menyerupai isim, berarti menyerupai terus. Berarti enggak ada istilahnya apa yang karena fi'il mudhari' itu nasab atau jazm. Kenapa? Karena menyerupai isim terus. Risalah. Nah, inilah apa namanya? Nahwunya. Baik. Ana minta dipahami kan baca Udhul Masalik, baca Sudurul Zahab, baca Kutub Ibnu Hisam. Ini kalau enggak paham semuanya. Jawab semuanya. Jadi pahami dulu kotornya ini, insyaallah baca yang lain akan gampang insyaallah. Pokoknya kalau enggak paham ulangi lagi pada teman-teman antum gimana tadi itu supaya benar-benar paham. Kalau antum ingin paham nahwu. Baik, insyaallah wa yaradu ini besok aja harus pegelewan. 1 jam lebih sudah ini. 1 jam 14 menit. Baik. Nah, yang lain ya, karena enggak ini aja ngajinya ini. Menafik. Subhanallah. Iya, apa itu?